pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Saya percaya dimanapun kita berada, kita limpah oleh berkat kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini mari kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau katakan betapa kuasa-Mu lebih besar dari segala permasalahanku Tuhan. Betapa kasih-Mu lebih besar dari kasih yang diberikan oleh dunia ini. Kami rindu memuji-muji kebesaran-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Sama-sama kita menaikkan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Oh terima kasih Tuhan.
ya Tuhan. Sehingga Engkau begitu kasih kepada kami ya Tuhan. Kami menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami menerima kasih-Mu, pemeliharaan-Mu yang luar biasa Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami rindu memuji dan menyembah Engkau. Dan kami percaya dimanapun kami berada pagi hari ini Tuhan, kami menerima jamahan-Mu, kami menerima lawatan-Mu, kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Saudara, apapun masalah yang kita hadapi saat ini saudara, kita percaya bahwa Tuhan tahu, Tuhan tolong. Karena firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu kita mau bersuka cita saudara, karena kita tahu Allah yang kita sembah kasih-Nya sungguh tidak terbatas. Amin. Yesus sungguh baik. Saudara, kita percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, kuasa perlindungan, dan mujizatnya akan dinyatakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara. Dan kita mau naikkan pujian ini. Rasakan hadiratnya, rasakan lawatannya yang mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan.
yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Imani pujian ini, ada kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yes, amin. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Amin. Yang kita melihat, yang lumpuh berjalan. Salam saudara, kita bersyukur kalau kita boleh berada kembali di minggu yang pertama di bulan yang ke-7. Ini karena anugerah kemurahan yang Tuhan berikan. Walaupun kita beribadah secara online di rumah masing-masing, tapi kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar, dan saya percaya puji-pujian yang sudah dinaikkan boleh merupakan dupa yang harum bagi Tuhan. Dan saat ini kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur di mana Engkau sudah memimpin kami sampai hari ini, sehingga kami masih boleh ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah-Mu masih terus berlangsung atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh ada. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, dan kami percaya di dalam memasuki minggu yang pertama di bulan yang ke-7 kami akan mulaikan Tuhan, firman yang akan kami dengar, juga kami akan disertai dengan perjamuan suci. Engkau juga mengurapi para perjamuan suci yang akan kami minum, Engkau sucikan sehingga boleh mendatangkan kekuatan bagi tubuh kami semua, dan iman kami yang lemah kembali boleh diteguhkan. Dan saat ini jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik, sehingga setiap taburan firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tapi boleh jatuh dalam tanah hati kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan di belakang salib-Mu Roh Kudus. Jadikan hamba-Mu corong-Mu Tuhan,
Sehingga apa yang Engkau kehendaki biarlah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Biar hamba-Mu sendiri Tuhan, bukan pikiran hamba, tapi Roh Kudus sendiri yang berbicara melalui mulut bibir lidah hamba-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkannya, kami semua yang ada di rumah, walaupun mungkin ada yang sedang sakit ataupun sedang mengalami pergumulan. Engkau tolong kami semua melalui firman-Mu yang kami dengar. Kami semua boleh kembali diteguhkan, kami semua boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan, saat ini hati kami terbuka untuk firman-Mu. Terima kasih, kami serahkan dan kami pohonkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa kabar saudara? Saya percaya dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun mungkin kita masih beribadah di rumah tanpa terasa sudah 3 minggu ya kita beribadah di rumah. Dan mungkin saat ini dengan adanya PPKM darurat kita akan tambah lagi sampai akhir bulan Juli baru kita akan mulai ibadah secara onsite ya. Tetapi saat ini kita akan belajar tentang pengharapan kepada Allah dalam masa kesulitan. Saat ini kita mendengar begitu banyak ya saudara, orang yang menderita kena COVID. Pandemi ini yang luar biasa, lebih parah dari yang pertama. Tapi orang yang di dalam Tuhan selalu memiliki pengharapan di masa kesulitannya. Pengharapan kepada Allah tidak akan pernah mengecewakan. Kita akan belajar dari hal ini. Pengaruh epidemi yang membuat manusia hidup dalam berbagai ketakutan dan kesulitan ya. Sulit menghadapi ekonomi atau usaha yang semakin membuat banyak pengusaha menjadi mengeluh dan mereka berkata, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya perbuat dengan karyawan saya. Karena mungkin sudah 1 tahun mereka harus menutup pintu, kadang-kadang dibuka lagi usahanya, nanti ditutup lagi, membuat mereka tidak bisa membuat program atau rencana ke depannya. Sehingga mereka berpikir kalau masih bisa membayar para karyawan saja itu sudah bagus ya. Tetapi tidak sedikit banyak karyawan yang dirumahkan ya. Karena saat ini sulit mencari kerja, walaupun mungkin saudara lulus dengan cum laude, tapi sulit untuk mencari usaha dan mencari kerjaan. Manusia cenderung mementingkan diri sendiri ya, egois. Tidak peduli dengan orang lain ya. Seringkali kita melupakan karena di dalam masa yang sulit ini kita berlomba-lomba membuka usaha hanya untuk kepentingan kita sendiri ya. Dalam pembacaan ini kita akan belajar temukan beberapa hal yang kita merupakan rahasia atau kunci tak kalah kita berada di dalam kesulitan. Kita akan membaca di dalam Mazmur 69 ayat 30 sampai dengan 37. Mazmur 69 ayat 30 sampai 37. Kalau kita membaca judulnya doa di dalam kesesakan, doa yang dinaikkan oleh Raja Daud ya. Saya akan membacakan dari ayat 30. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah hei orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orang yang dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya, sebab Allah telah menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda supaya orang-orang yang diam di sana dan memilikinya, anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Saudara, kalau kita melihat di sini pengharapan atau doa di dalam kesesakan yang dinaikkan oleh seorang Raja Daud ya. Pada waktu dia mengalami kesesakan, dia tidak mempergunakan tentaranya. Dia tidak mengandalkan bala pasukannya yang begitu banyak dan terkenal. Dan dia sendiri seorang panglima perang yang sangat terkenal. Kalau kita mendengar pada waktu dia menjadi seorang panglima tentara, dia berkata, kalau Saul beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa untuk bisa mengalahkan musuh, dan dia tidak mengandalkan itu, dia tidak menggunakan itu, tetapi dia berkata untuk memimpin biduan menurut lagu bunga bakung dari Daud. Dia berseru, dia merendahkan diri kepada Tuhan,
Dalam pembacaan ini kita temukan beberapa hal yang merupakan rahasia atau kunci tak kalah berada di dalam kesulitan. Kita menemukan beberapa rahasia. Yang pertama, ayat 30 dikatakan dengan jelas, tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Daud berkata, tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Yang pertama di dalam ayat 30, percaya bahwa keselamatan atau pertolongan ada hanya pada Allah saja. Ya, Daud mempercayakan hidupnya, keselamatannya hanya pada Allah saja. Ayat 30 dengan jelas mengatakan percaya bahwa keselamatan atau pertolongan itu ada pada Allah saja. Bukan pada pasukannya, bukan pada bala tentaranya, bukan mungkin dengan alat perangnya yang canggih. Tetapi dikatakan dengan jelas bahwa keselamatan itu dikatakan dengan jelas, pertolongan ada pada Allah saja. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku ialah dari Allah saja. Dikatakan, saudara, pertolongan kita adalah hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saat-saat seperti ini di mana pandemi sekian merajalela ya. Beberapa hari ini anak saya seringkali berkata, Mami gak usah selalu lihat TV. Bukan menurun, bukan melandai, tapi meningkat dan meningkat. Itu sebabnya pemerintah mengeluarkan PPKM darurat ya. Selama kurang lebih 17 hari. Dari tanggal 3 ya, mulai hari besok sampai dengan tanggal 20 Juli. Untuk di rumah saja. Tetapi saudara apa? Kalau kita mungkin membuat kita menjadi begitu banyak orang dalam ketakutan. Seakan-akan hidupnya tidak mempunyai pengharapan lagi. Saat-saat ini kematian begitu dekat. Ya, seakan-akan serba salah. Kita nggak tahu ya. Kalau udah kena COVID pikirnya wah mati itu begitu dekat. Tetapi kalau kita percaya seperti pemazmur mengatakan, dari manakah datangnya pertolongan? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dari Tuhan. Kita punya suami, punya istri, punya anak dokter sekalipun tidak bisa menolong kita. Pertolongan kita hanyalah dari Tuhan. Dikatakan dengan jelas. Yesaya 31 ayat 1 sampai 3 mengatakan, Yesaya 31 ayat 1-3, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kudanya, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini, kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita. Mungkin kita berpikir, aduh kalau dalam keadaan seperti ini saya membutuhkan rumah sakit, saya membutuhkan dokter paru. Tidak sedikit saat ini begitu banyak dokter di rumah sakit, spesialis pun yang meninggal dunia. Pertolongan kita hanya dari Tuhan. Di dalam keadaan seperti ini, kemana saudara akan mencari pertolongan? Seakan-akan tidak ada pengharapan. Pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan. Dikatakan, celakalah mereka yang meminta pertolongan kepada dunia dan segala kekuatan manusia. Di dalam Yesaya 31 ayat 1-3 mengatakan, celakalah mereka yang meminta pertolongan kepada dunia dan segala
kekuatan manusia. Tuhan mengajarkan melalui Raja Daud untuk kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Pada saat seperti ini kita harus lebih mendekat, semakin melekat kepada Tuhan, karena hanya dari Dia datangnya pertolongan. Manusia tidak bisa memberi pertolongan, saudara. Kalau kita mencari pertolongan kepada dunia ini, kita akan kecewa. Tetapi jika kita melekat erat kepada Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, pengharapan kepada Allah. Dalam pembacaan ini kita temukan beberapa hal atau kunci rahasia untuk tak kala kita berada dalam kesulitan. Percaya bahwa keselamatan atau pertolongan ada pada Allah. Dengan jelas dikatakan juga di dalam Mazmur 146 ayat 3 dan 4 berkata, jangan percaya kepada manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Ya, dikatakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Saudara, jangan percaya kepada manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Daud percaya bahwa keselamatan datangnya dari Allah. Ya, Daud percaya keselamatan itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Di dalam Mazmur 69 ayat 1 sampai 4 berkata sebegini. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa, yang dalam tidak ada tempat tertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allah. Ya, dikatakan dengan jelas. Tetapi di dalam ayat 13 dan 16, aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Dengan kecapi peminum-peminum bernyanyi tentang aku. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Pada waktu engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskan aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanguskan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Raja Daud seorang raja. Dia tidak mengandalkan pengawalnya, tidak mengandalkan pasukannya, tetapi dia merendahkan diri, meminta pertolongan kepada Tuhan. Daud memohon kekuatan dan kemampuan dan perlindungan hanya dari Allah saja. Bagaimana dengan kita, saudara? Di tengah-tengah ketakutan, seakan-akan hidup tanpa pengharapan saat ini, karena pandemi begitu merajalela, lebih kuat dari yang pertama, ya. Kita belum lama mendengar seorang paranormal, ya mungkin nggak normal ya, Mbak Yu yang meramalkan tahun ini Bapak Jokowi meninggal, ya. Tetapi ternyata dia yang meninggal dulu. Saudara, dia manusia, dipuja-puja orang, dia berkata begini begitu, tetapi saat tiba waktunya tidak ada yang bisa membahas. Walaupun dia mengatakan, dia meramalkan tahun ini Jokowi akan turun tahta atau akan meninggal. Ada orang yang mengatakan di dalam balasannya, wah jangan-jangan Mbak Yu yang meninggal. Ternyata betul, saudara ya. Saudara, harapan kita jangan berharap manusia. Seringkali manusia bertanya, ya, bagaimana, kapan pandemi ini bisa lalu? Ya, dia tanya kepada paranormal, bukan bukan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni umat Indonesia, bangsa Indonesia. Tuhan mengampuni kita dan melalukan ini. Bagi Tuhan tidak sulit. Tetapi memang ini udah waktunya Tuhan, ya saudara ya. Kita harus percaya pertolongan kita, ya, hanya dari Tuhan saja. Yang kedua, ayat 34 mengatakan, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orang yang dalam tahanan. Jadi yang pertama dikatakan dengan ya, percaya bahwa keselamatan atau pertolongan ada pada Allah. Yang kedua, percaya bahwa Allah peduli dengan kehidupan dan masalahmu.
Allah peduli dengan kehidupan dan masalahmu. Mungkin saat ini karena banyak pandemi membuat saudara hidup kesulitan ya saat ini. Dikatakan susah cari kerja, susah cari nafkah ya. Tetapi Tuhan peduli, bahwa Allah peduli dengan kehidupanmu ya. Ia mendengar dan tak pandang hina orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini yang dalam kesulitan. Orang-orang yang sedang di dalam pergumulan, orang-orang yang sedang di dalam kesulitan. Kalau kita percaya bahwa Allah peduli dengan kehidupan dan masalah kita, kita akan melihat pertolongan demi pertolongan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak sulit untuk memberkati saudara, dan bagi Tuhan juga tidak sulit membuat kita jatuh miskin. Karena segala sesuatu ada di dalam tangannya saudara. Karena itu kita belajar tentang firman Tuhan ini. Kenapa ya dikatakan Tuhan izinkan dan kita mau menjadikan Tuhan pengharapan hidup kita saja. Karena selama ini kita seringkali mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita, dan kita seringkali melupakan Tuhan ya. Karena saking ketakutannya saudara lupa untuk hal seperti itu. Tetapi di dalam Mazmur 72 ayat 12-14 berkata, sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ya, ia melepaskan orang miskin, orang yang berteriak minta tolong dan orang yang tidak punya penolong. Ayat 13, ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Manusia seringkali meremehkan orang yang miskin ya. Kalau di gereja pun kalau ada orang yang miskin, dikatakan pernah saya membaca satu ilustrasi. Ada orang miskin dia waktu itu dikatakan gereja Katolik ya. Mereka sedang menantikan romo yang baru. Tetapi romo yang baru ini mereka bersorak-sorai ya, menantikan, mereka lihat ke belakang. Memakai pakaian compang samping. Seakan-akan orang miskin ya, dia masuk ke gereja di situ, dia mau duduk di depan, diusir ya sama tua-tua di situ. Kamu nggak boleh duduk di sini, kamu duduk di belakang. Tetapi ketika ada orang pengusaha yang datang dengan pakaian yang indah, disuruh duduk di depan. Lalu dia berkata, mari kita sambut romo yang baru. Mereka terkejut saudara, karena mereka nggak lihat mana, mereka semua saling lirik-lirik. Nggak lama romo ini dengan pakaian yang compang samping dia maju ke depan. Ya, dan orang itu menjadi malu karena mereka membedakan manusia. Manusia seringkali melihat tingkatan, melihat kelas. Oh, orang ini orangnya seperti ini ya. Seringkali kita membeda-bedakan, tapi di hadapan Tuhan kita sama derajatnya. Saya ingat kalau kita mati, saudara, di hadapan Tuhan itu nggak ada bedanya ya. Walaupun saudara memiliki harta yang banyak, kita hanya butuh 1-2 meter. Apalagi kalau kena COVID, kita tidak bisa membawa apa-apa. Ya, sesudah mati pun kita dibungkus 3 lapis dengan apa? Dengan plastik. Ya, seakan-akan kita tidak bisa melihat. Di situ saya sangat terharu. Kemarin adik saya baru meninggal dunia juga. Sekeluarga mereka kena. Ya, memang adik saya ini mungkin kena waktu mudanya suka merokok. Jadi paru-parunya agak lemah ya, sehingga dia harus dibawa ke rumah sakit. Istrinya, mantunya, anaknya, cucunya ya, tetapi hanya dia yang tidak bisa bertahan. Sebelum meninggal, saya sudah berdoa dan saya berkata, saya doakan ya. Adik ipar saya menelepon dan saya berkata, Cici, ini dalam keadaan kritis. Dan saya berkata ya, pakai speaker, saya akan doakan dia. Dan saya doakan, tidak lama, enggak setengah jam, dia pergi berangkat ya. Saudara, hidup kita, mungkin kita pikir, wah COVID ini bisa membunuh, kalau belum waktunya. Tidak ya, dan jangan saudara takut kalau kena COVID. Karena 90% itu selamat. Ya mungkin dari keluarga saya itu begitu banyak, hanya 1 yang dipanggil pulang ya. Jadi kita nggak usah, wah pasti kalau kena COVID itu meninggal. Belum tentu saudara. Jadi jangan kita mengecilkan hati. Kita harus memiliki pengharapan kalau di dalam Tuhan. Selalu ada pengharapan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Dan Tuhan selalu memberikan kesukaan, pertolongan bagi kita. Yang ketiga dikatakan, ayat 36 dan 37 dari pembacaan Mazmur 69. Sebab Allah menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya.
anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Percaya bahwa Allah akan memelihara dan memberkati umatnya. Jadi kita harus percaya bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita berharap kepada Tuhan, kita tidak pernah dikecewakan. Saudara, mungkin saat-saat ini banyak orang yang ketakutan. Seakan-akan hidup tanpa pengharapan ya. Waduh, keluar aja takut ya. Sebab memang harusnya di rumah saja. Tetapi di rumah pun banyak enggak sedikit yang kena. Jangan saudara putus asa. Yang penting kita tetap semangat. Ya. Kalau belum waktunya, walaupun kena COVID sudah parah pasti sembuh saudara. Tapi kalau sudah waktunya, walaupun mungkin cuma jatuh begitu aja, dipanggil pulang, saudara. Jadi jangan kita berpikir, semuanya kena COVID, tidak. Memang ini kalau sudah waktunya Tuhan. Inilah saat-saat terakhir ini adalah mungkin zaman pengangkatan, di mana begitu banyak orang dipanggil pulang. Tapi kalau kita dekat, karena itu kita harus tebalkan iman kita. Harus kita hidup kudus, hidup benar-benar. Pada saat Tuhan memanggil kita, kita sudah siap. Itu yang nomor satu. Jangan kita takut dengan COVID. Jangan kita takut, bukan, saya nggak takut, lalu saudara nggak pakai masker, tidak mempergunakan apa-apa, lalu saudara itu cari mati namanya. Kita harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan yang memiliki hidup kita. Tuhan yang mengetahui apa yang sedang kita rasakan. Kalau memang belum waktunya, itu tidak akan kena dengan hidup kita. Walaupun kena, kita akan sembuh. Karena itu jangan saudara menjadi khawatir, jangan saudara menjadi takut, dan seakan-akan tidak memiliki pengharapan lagi. Tapi Tuhan adalah pengharapan hidup kita. Hasilnya apa saudara? Kalau kita baca di dalam Mazmur 34 ayat 9-11. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus mencari Tuhan. Hasilnya, orang yang mengharapkan Allah, ayat 31 dikatakan, Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Orang yang mengharapkan Allah ada ucapan syukur. Tidak omelan, tidak sungutan, tapi bersyukur. Terima kasih Tuhan, kalau kami pagi ini masih ada, malam boleh bangun, bergerak, menikmati udara Tuhan. Itu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mengucapkan syukur. Ayat 33 berkata di dalam Mazmur 69, lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Ada kemenangan, hatinya hidup kembali. Ya, jadi saudara, biarlah pagi ini kita berkata, Tuhan, aku memiliki pengharapan di dalam Engkau. Pengharapan di dalam Allah tidak pernah mengecewakan. Sebentar kita akan makan dan minum perjamuan suci. Saudara, biarlah kita siapkan. Saya mendengar satu kesaksian di mana mungkin saudara juga menjadi pengikut dari khotbahnya Debbie Basir. Dia kena COVID yang kedua kali, dia punya ipar di Solo, meninggal kena COVID. Mereka kumpul di sana ya bersama-sama, pulang ke Jakarta, ternyata dia positif kena COVID dan suaminya itu muntah-muntah terus. Seakan-akan lemas semua badannya. Itu COVID yang kedua ya, dikatakan. Dia sudah divaksin, dia juga sudah pernah kena, tetapi dia kembali kena. Tetapi pada saat itu dia sudah tanya dokter, dia sudah tanya obat yang diminum, suami tidak pernah bisa masuk, kena terus muntah-muntah ya, sehingga tidak ada yang bisa masuk, sehingga mukanya begitu pecat. Tetapi pada saat itu, dia diingatkan, minum perjamuan suci. Ambil darahku ya. Saat itu dia tidak minum obat lagi. Dia mengambil cawan perjamuan suci dengan khusus. Bukan dijadikan jimat. Tetapi dia berkata, Tuhan, saya percaya Engkau sudah mati di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilurmu saya disembuhkan. Dan saudara, dia merasakan waktu itu dia mulai merasa sesak. Tetapi sesudah dia makan roti dan minum perjamuan suci dengan khusus, dia merasakan hadirat Allah turun. Dan besoknya
Dia merasakan satu kelegaan, suami juga tidak muntah-muntah lagi. Dan dia merasa kesembuhan yang luar biasa. Dan 2 hari kemudian atau 3 hari dites ternyata sudah negatif. Saudara, saat ini kita sebentar akan makan dan minum perjamuan suci. Kita sering kali makan dan minum perjamuan suci merupakan tradisi atau kebiasaan yang kita adakan 1 bulan sekali. Bukan, saudara. Kita pada saat makan kita ingat Tuhan disalib karena saya dan saudara. Tangannya dipakukan karena saya dan saudara. Kepalanya diberi mahkota duri sehingga darahnya tercurah karena saya dan saudara. Kita ingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan melalui pengorbanannya, dia berkata, aku sudah menanggung segala penderitaanmu di atas kayu salib. Itu yang menjadi kekuatan saya tak kala saya menjalani operasi yang pertama. Pada dalam keadaan saya ketakutan yang luar biasa, saya memandang dan saya berkata, Tuhan, saya serahkan hidup saya. Saya melihat satu tanda salib di kamar bedah. Dan Tuhan berkata, tidak usah takut, Penny. Karena aku sudah menanggung segala kesakitan kamu, penderitaan kamu. Dan oleh bilur-bilurmu, oleh bilur-bilurku kamu disembuhkan. Dan saya merasa tenang. Saat ini saudara yang tidak memiliki pengharapan lagi, percaya. Kalau saudara makan, minum perjamuan suci, kembali kita boleh diteguhkan. Dan kita boleh diberikan kesehatan oleh Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan satu lagu. Lalu kita akan persiapkan saudara yang sudah di rumah masing-masing, yang sudah mempersiapkan perjamuan suci. Saudara bisa mengangkat, ya, kita akan nyanyikan pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala, Yesus harapan jiwaku. Biarlah kita renungkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk kita semua. Saudara, kita renungkan keberadaan kita masing-masing. Kita nyanyikan lagu ini. Pengharapanku hanya Yesus saja. Saudara yang mungkin sudah mempersiapkan sawan perjamuan suci, kita akan nyanyi sebelum kita masuk dalam perjamuan suci. Yesus harapanku. Yesus harapan jiwaku. Amin, amin. Yesus melepas hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Yesus harapan jiwaku. Amin. Amin. Benar Tuhan, hanya Engkau saja pengharapanku, bukan orang lain. Bukan apa yang kami miliki. Tuhan, hanya Engkau kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami di tengah-tengah kesulitan yang sedang melanda bangsa dan negara kami. Bahkan mungkin banyak anak-anakmu yang saat ini sedang seakan-akan hidup tanpa pengharapan. Sebetulnya ada di dalam Engkau pengharapan yang sungguh. Yesus
Inilah keyakinan kami Tuhan, Engkau adalah harapan kami. Di tengah-tengah keadaan yang begitu mencekam, yang membuat banyak anak Tuhan menjadi ketakutan, Engkaulah pengharapan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang kami dengar, bukan hanya kami dengar, tapi memberikan pengharapan baru bagi anak-anak-Mu yang saat ini seakan-akan tidak ada pengharapan karena mereka terkena COVID. Dan mereka merasa seakan-akan wah pasti mati. Tetapi ada di dalam Engkau ada pengharapan Tuhan. Jika kami mau melekat, mendekat kepadamu, Engkau sanggup menjamah dan menyembuhkan kami. Dan sebelum kami makan dan minum perjamuan suci, Engkau mengampuni segala dosa dan salah kami. Biarlah firman-Mu Tuhan Engkau meteraikan dalam kehidupan kami. Layakkan kami semua Tuhan untuk makan dan minum perjamuan suci. Sucikan Tuhan roti dan anggur itu yang akan mendatangkan kekuatan bagi yang lemah. Yang lemah imannya boleh kembali dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang lemah imannya diteguhkan, yang saat ini sedang sakit oleh bilur-bilur-Mu, mereka kembali boleh disembuhkan. Karena itu Engkau tolong kami Tuhan, biar kami terus berpaut kepadamu, terus berharap kepadamu. Bukan mungkin kepada rumah sakit yang begitu penuh, yang sehingga mungkin tidak bisa menerima kami, seakan-akan kami tidak memiliki pengharapan. Tetapi di saat kami memandang kepadamu, ada satu pengharapan yang sungguh, yang Engkau sanggup berikan kepada anak-anak-Mu yang sedang menderita. Engkau tolong mereka Tuhan. Dan saat ini Tuhan Engkau sucikan dan ampuni kami, layakkan kami untuk makan dan minum perjamuan suci. Terima kasih Tuhan, kami minta dan kami pohonkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Biar saudara kita angkat kita angkat roti dengan tangan kanan. Saudara kita dengar pembacaan firman Tuhan. Kalau saudara sudah memegang, ikuti saya dan kita akan makan bersama-sama ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Amin. Kita makan di dalam nama Yesus. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kita angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Kita dengar pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Dalam nama Yesus kita minum. Oh haleluya. Renungkan saudara. Mengucap syukur untuk pengorbanannya Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu, sebab Tuhan baik. Oh haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya Yesus, oh haleluya Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, untuk kasih kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu. Kami percaya Tuhan, kasih kami sakit, yang susah dihiburkan, yang putus asa, ada pengharapan baru. Amin. Amin. Sebab Tuhan baik. Kita renungkan kehidupan kita renungkan kebaikan
Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami percaya melalui persekutuan makan dan minum perjamuan suci, yang sakit saat ini sudah disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang sedang mengalami pergumulan mendapat jalan keluar. Tuhan, bangkitkan iman mereka untuk melihat pertolongan yang sudah Engkau janjikan bagi mereka dan sedang dikerjakan saat ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit karena Tuhan, masalah karena COVID dimanapun mereka berada, baik yang mungkin di rumah atau di rumah sakit, biar lawatan-Mu ada dan Engkau pun ada bersama mereka. Engkau tidak pernah membiarkan mereka sendirian. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Bangkitkan iman mereka, berikan mereka pengharapan yang baru di dalam Engkau, bahwa mereka tidak sendirian, karena Engkau selalu ada bersama dengan mereka. Di tengah-tengah kesakitan mereka, di tengah-tengah penderitaan mereka, Engkau ada di sana Tuhan. Terima kasih untuk jamahan-Mu bagi mereka. Dan kami percaya segala virus kuman Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar kuasa kesembuhan-Mu menjadi bagian anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan para pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi ini Tuhan. Baik musik, singer, WL, apapun yang kami lakukan bagi Engkau. Engkau memberkati kami. Juga Bapak Michael, Engkau sempurnakan kesembuhannya. Engkau berkati pekerjaannya. Engkau tolong semuanya. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu di rumah yang masih sakit. Kami menyerahkan Bapak Suyatno, kami menyerahkan Ibu Tiniawati, kami menyerahkan keluarga Ibu Endang Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan. Kami menyerahkan Mak Julan, Ibu Kanti Atmojo Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah lanjut usia. Engkau lawat mereka satu persatu. Kekuatan baru Engkau berikan kepada mereka. Dan kami percaya kuasa-Mu masih sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Tidak akan pernah berubah. Kami juga menyerahkan Ibu Nuni ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan keluarga-keluarga yang sedang berada dalam penderitaan atau sakit. Engkau lawat mereka. Kami juga menyerahkan Bapak Timotius Budiono. Kami menyerahkan Bapak Budion Hadi Pranoto. Kami menyerahkan keluarga-keluarga yang membutuhkan pertolongan. Biar lawatan-Mu terjadi bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikan roh hikmat kepada Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Tuhan Ma'ruf Amin Tuhan, di dalam menghadapi atau pandemi yang makin merajalela. Berikan roh hikmat Tuhan kepada mereka untuk menanggulanginya, sehingga ini melandai bukan terus meningkat. Kami percaya Tuhan, kuasa-kuasa ini ada di dalam tangan-Mu. Bagimu tidak sulit untuk memusnahkannya. Bagimu tidak sulit membuat ini hilang Tuhan. Tapi biarlah kehendak-Mu sendiri yang jadi. Kami menyerahkan Tuhan segala jajaran pemerintah kami Tuhan, baik menteri-menteri yang ada, gubernur Tuhan, wali kota, bupati, RT, RW Tuhan. Berikan roh hikmat kepada mereka di dalam menanggulangi hal seperti ini, sehingga kami boleh melihat pertolongan demi pertolongan terjadi. Kami terus berdoa untuk anak-anak-Mu yang sampai saat ini sedang mencari pekerjaan di tengah-tengah kesulitan. Bagimu tidak sulit Tuhan. Engkau sanggup membuka jalan bagi mereka. Engkau memberkati keadaan mereka. Dan jika sebentar anak-anak-Mu membawa persembahan, baik persembahan syukur, persembahan tantangan, kolekta atau persepuluhan, Engkau memberkati Tuhan mereka di tengah-tengah kesulitan mereka. Mereka belajar memberikan persembahan. Apapun yang mereka bawa kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau sanggup membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu, menggenapi janji-Mu bagi anak-anak-Mu yang setia melakukan perintah firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai. Dan sebentar jika kami pulang, kami juga mohon pimpinan-Mu atas hidup kami. Karena itu saudara, angkat kedua tangan-Mu. Diberkatilah oleh Tuhan kesehatan-Mu, diberkati oleh Tuhan pekerjaan-Mu, diberkati oleh Tuhan keluarga-Mu. Tuhan memberkati rumah tangga-Mu kemanapun Engkau pergi. Berkat Tuhan dan damai sejahtera Allah selalu menyertai Engkau. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita kemanapun kita pergi. Tuhan menyinari langkah hidup kita. Dan Tuhan sendiri yang akan menjaga, menyertai kita kemanapun kita pergi. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, pulanglah dan membawa berkat, anugerah, dan kasih setia Tuhan akan memimpin, menyertai, melindungi kita semua. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara, selamat pulang. Tuhan memberkati. Saya hanya memberitahukan ibadah kita 3 minggu libur ya. Jadi minggu ini tanggal 4
sampai tanggal 18 ya. Kita mulai lagi ibadah onsite secara di rumah ibadah tanggal 25 ya. Minggu terakhir di bulan Juli. Tetap tinggal di rumah, ingat pesan mama ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan hindari berkerumun ya. Kalau tidak terlalu penting, kita tetap menggunakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah untuk kita lakukan ya. Jangan lupa dan jangan lepaskan, karena pikir di rumah ya ngobrol sampai lupa. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara semua. Selamat pulang.